These are Aceh's punks, struggling to live their lives free from oppression. They are true punks, refusing to be told what to do and how to think. In Banda Aceh, punks meet head-on with an authoritarian government. Political and religious figures seek to silence their voice. They live in the city of Banda Aceh on the northernmost point of Sumatra. Aceh is where Islam first came to Indonesia, the world's most populous Muslim country. In 2001, Aceh became the only province in Indonesia authorized to enforce Sharia, or Islamic law, as part of a special autonomy arranged by the central government to appease the Free Aceh Movement, or GAM, separatists seeking independence. The punks here made headlines in 2011 when their gig was broken up and 64 of them were arrested and subjected to a re-education program, punished for being punk, forced to bathe in a lake nearly naked, seen as morally unclean. Punk took root in Jakarta in the mid-1990s when the music's rebellious spirit perfectly soundtracked the hostility most young people directed toward President Suharto's regime. The Exploited, The Clash, The Sex Pistols, Discharge, bootleg cassettes of classic punk rock migrated across the whole archipelago through tape sharing. In Aceh, where the authorities call punks a social disease, conforming is the rule. But this small community refuses to be destroyed. We meet with Scooby and Boy to find out what the punks want. Ideologi kita di Aceh nih, kalau menurut aku pribadi pasti lain lagi dengan yang kawan-kawan yang lain ya. Tapi kalau untuk intinya ya sama aja, pengennya bebas, yang utamanya bebas berkarya, berekspresi. Gimana ya? Kalau dibilang lebih ke individual, iya juga, lebih ke komunitas juga iya juga gitu. Sama aja sebenarnya kalau ideologi di Indonesia nih. Tapi karena itulah cara kita bermasyarakat juga agak lebih payah, apalagi Aceh ini lebih syariahnya lebih ketat, lebih kuat gitu ya. Gimana ya dibilang, tradisi di Aceh ini jauh lebih berbeda dibanding di daerah-daerah lain gitu. Yang kami cuman berharap bisa diterima aja udah cukup maksudnya. Like a culture shock for the local people because Aceh is already closed down for maybe 37 years for the conflict, and then suddenly there is a new style come to Aceh, so it's like a culture shock for the people. So people getting shocked for this, and then many people complain about the punk presence in Aceh. They said this is not good for our generation. It's like it could be influence the other generation, so we have to stop this. It's not good for our society, or this is not good for our kids.
To gain acceptance, the punks took to the streets, giving out free food made by their families. They passed out small parcels of rice and curry tempeh to the poor and destitute under the banner, "Food, not bombs." Their personal message that they too deserve freedom to busk in the streets to earn money, to survive, and feed themselves. They call themselves the Museum Street Punks. Their base camp, the Aceh Tsunami Museum, a memorial and evacuation site, also one of the only public places that tolerates the punks. On December 26, 2004, a magnitude 9.4 undersea earthquake triggered an Indian Ocean tsunami. Waves as high as 100 feet scoured the landscape and swept away 167,000 people in Aceh alone. An unprecedented global response moved in to rebuild and bring emotional support. But the psychological scars still remain. In the aftermath, a peace deal finally brought the end to the decades-long civil war. In the wake of the deadliest natural disaster on record, the once isolated people of Aceh opened up to outside assistance, while also turning inward to their faith to find answers, paving the way for hardline Sharia law to grow in influence. Women must be covered in public. No tight clothing is allowed, or they face embarrassing, serious consequences from the Sharia police that patrol the city. Unmarried women and men have very restricted contact with each other. Caning as a form of punishment is becoming more and more common. The only cinema has been closed down, and music is censored. For the punks, the situation grows more extreme every day. An ongoing crackdown has driven punks in Aceh further underground. Punks causing minor transgressions are arrested, used by the establishment to distract attention from the real burning issue in Indonesia, rampant corruption.
sebenarnya kalau kita lihat anak-anak pang sekarang sebenarnya nggak bagus karena nanti kan ada anak lain meniru cara-caranya, nanti yang lain terganggu karena mengikuti langkah-langkahnya. Iya, Menurut saya anak pang tuh kurang bagus, mungkin saya bukan berarti kita benci, tapi kan mungkin yang itu hobinya, tapi sebenarnya tidak bagus. The punks hang out together at night in a city center alley. They split up their earnings from busking, eat, and have fun. Macam nggak pernah masuk kamera aja. In November 2013, UD and several other punks were part of another crackdown after an altercation while busking. UD spent months in jail. Some of the other punks in the community continued to fight their cases in court. Ya, di penjara itulah aku mendekam selama 3 bulan dan 2 bulan di Poltabes Banda Aceh. Ya, kamu sedang ngapain? Habis itu sedang ngapain? Pada masa saat itu saya sedang menunggu kereta Siani yang dipinjam oleh si Roy. Dan tiba-tiba si Roy datang, tiba-tiba langsung rame polisi depan itu. Langsung meeting si Roy. Begitu aku tanya-tanya sama orang, ada apa nih? Si Roy kasus ganja. Nggak berani aku dekat keretanya. Kemarin begitu kereta digeledah nggak ada barang bukti, langsung lah aku dekat keretanya tuh, gue bilang, Pak, kereta ini nggak salah kan Pak, jadi saya minta keretanya. Langsung di situ terjadi cekcok mulut dan langsung, ini kereta siapa? Kereta pacar saya Pak, ulang gitu. Jadi, kamu masih pacar gini. Langsung saya bilang, mana surat perintah Bapak dan mana surat izin penggeledahan Bapak? Langsung bilang anggotanya, kok sopan sedikit ngomong kok, kata. Langsung dipukuli saya. Saya langsung dipukuli, gedebam, langsung lah itu. Waktu masuk penjara ya pertama sangat seperti mereka melihat nuansa baru di situ. Anak pang masuk, langsung teriak-teriak gitu. Langsung dipanggil, kok anak pang ya? Iya bang. Kok ngelawan agama ya? Enggak bang. Langsung mereka mau apakan dan agama gitu. Cuman setelah berbaur mereka tahu siapa kita, barulah mereka mulai baru mau berbaur dengan kita. Awal mulai kita sangat dikucilkan gitu. Masa sangat tertekan lah bang, sebab
planning aku yang kemarin-kemarin yang udah aku susun harus aku ulang lagi dari nol. Masa hasil kerja aku selama setahun lah, mau tahu setahun, selama setahun untuk dapatkan hasilnya, masa harus ulang lagi dari nol. Pernah, sempat. Mereka memang itulah tujuan mereka, membina kami untuk supaya kami jadi lebih baik gitu kan. Tapi terbaik untuknya hanya belum tentu terbaik untuk diri kami kan gitu. Dia mengubah, kalian ngapain di Pang? Pang itu budaya Yahudi, Pang itu budaya luar. Tapi aku bilang, aku tahu siapa diriku dan aku tahu apa yang kulakukan. Dan aku tahu semua konsekuensinya, aku bilang gitu. Jadi, kok masalah itu kita urus saja diri kita masing-masing sekarang untuk jadi lebih baik, bilang gitu sama mereka. Dan mereka tanya berkata-kata, memang payah ngomong sama kau. Seperti melihat begitu aku keluar siang, aku rasakan ini malam. Seperti itu, gelap semua bang, gelap. Aku lihat dari solidaritas anak-anak, anak-anak kok jadi seperti ini. Aku lihat alat sablon udah rusak semua. Aku tanya ini, aku tanya itu, nggak ada yang tahu. Karena aku yakin masih ada orang yang berjiwa Pang di Aceh ini. Mengapa kamu masih Pang? Karena saya yakin akan tujuan saya. Ya, banyak orang bang yang membuat aku supaya ke jalur agama Muslim, ke jalur agama yang jalan yang benar lah intinya gitu kan. Tapi aku merasa aku nggak ngelakukan hal-hal yang dilarang agama. Ya, kok masalah agama itu urusan aku sama yang di atas lah itu ya. Meet Chapley. He lost family in the tsunami. He tells us how being a punk helped him cope with the tragedy. Jadi ini rumah Chapley. Ini rumah-rumah family, saudara-saudara semua pada tetangga di sini. Jadi pas kejadian tsunami, ini pada hampa semua nih. Jadi ini rumah-rumah bantuan yang dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada yang dari IOB, UN Habitat. Inilah rumah-rumah yang baru. Bisa tahu waktu kejadian itu kamu sedang ngapain atau sedang... Waktu kejadian itu Chapley itu kelas 1 SMP. Itu lagi liburan hari Minggu. Jadi nonton film kartun bareng sama keluarga, sama adik, sama sepupu-sepupu. Terus lagi nonton film kartun, gempa kencang. Pada keluar semua dari rumah, ngucap-ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Udah reda gempanya. Waktu itu Chapley masih di sini, posisi di sini masih di sini. Itu barang-barang di rumah pada berhamburan semua. Air di akuarium tumpah, TV jatuh, lemari jatuh, pada berserakan semua. Isi dalam rumah macam kapal pecah. Habis gempa, pada roboh-roboh semua bangunannya. Tiba-tiba lagi lihat-lihat bangunan roboh, ada orang bilang air laut naik, air laut naik. Itu airnya keluar pertama dari kali di pinggir jalan, naik ke aspal. Jalan airnya kencang gitu, cuman nggak tinggi, cuman selutut aja gitu. Cuman deras, disapu kaki orang pada terpelanting semua. Lari itu jalanan macet semua tuh. Kereta-kereta, mobil pada tabrak-tabrakan. Kira-kira jarak setengah meter lagi hampir kena. Cepat-cepat Chapley manjat pagar Masjid Raya. Alhamdulillah selamat. Naik di tempat orang ambil wudhu, disitulah selamatin diri. Itu yang anehnya lagi, gelombang tsunami itu lebih besar dari Masjid Raya. Tapi yang aneh Masjid Raya nggak kena. Mungkin nggak tahu kita kebesaran Tuhan, keyakinan masing-masing. Di dalam Masjid Raya perkarangannya tenang airnya, di luarnya baru diputar-putar gitu. Terus udah reda gelombang tsunami-nya, Chapley pulang, lihat
Rumah nggak ada lagi. Banda Aceh udah plong semua, hampa. Yang aslinya Capi orang Banda Aceh, tapi nggak tahu lagi denah-denah lokasinya. Paling ada satu bangunan yang dihafal, ikutin dikit-dikit. Terus cari-cari mayat mama, papa, adik. Itu yang dulunya Capi takut dengan darah, takut lihat mayat. Hilang semua rasa takut Capi. Sambil nangis-nangis, cari mayat mama, papa, nggak jumpa. Nah, tapi kok kangen-kangen ke kuburan massal, apa baca-baca doa menurut keyakinan masing-masing. Ya gitulah selamatnya di Mesjid Raya gitu. Iya, semenjak di komunitas punk mungkin Capli nggak ada lagi mama, papa, adik, tapi punya keluarga baru. Itulah teman-teman di komunitas punk. Iya, solidaritasnya terhadap teman tinggi, punya rasa empati seperti saudara sendiri. Makan sama-sama, misalnya cari uang sama-sama, nikmati hasilnya sama-sama. Pokoknya punya rasa equality. Terus tertariknya sama punk ini kan anti rasis, nggak membeda-bedakan kaya atau miskin. Berteman di punk ini tidak memandang materi. Minutes later, we were surrounded by police and military. We were told to stop our cameras. Pada masa dia karena kayak mana nggak ada tuh ya. Saya Adnan Yahya. Bapak punya anak 9 Pak ya? Anak 9. Jadi semua cuma anak yang didik mama. Saya tetap cari makan dari sini. Setelah kemari sampai mama enggak ada, anak masing-masing saya tunjukkan yang betul semua. Saya tunjukkan yang betul. Bergaul siapa saja yang patuh, yang ada agama masing-masing, apa agama apa saja. Tidak pilih ini A, B, C, tidak perlu. Tidak perlu Islam. Pokoknya yang patuh kamu taat. Ikut sama teman-teman punk. Apa mungkin pikiran Bapak mengenai itu? Habis satu rumah. Kamu bergaul untuk apa? Terima semua. Tapi kamu jangan melenceng. Jalan lurus. As time passes, things change. Scooby, once central to the group, becomes an evangelist. He rejects the punk lifestyle after attending meetings of a radical Islamic political organization. He tries to convince other punks to join him. Kira-kira punk apa kesalahan dari punk? Oh, banyak kalau dari sisi dari segi moral dan kehidupannya juga bertentangan ya. Pertama mungkin dari segi akidahnya. Kalau pikir dalam punk itu pada dasarnya fondasinya itu material. Maksudnya tuh
tidak berfokuskan kepada siapa sang pencipta. Kita yang hanya memikirkan hidup kita yang saat ini tanpa memikirkan hidup yang selanjutnya. Itu yang mulai saya memikirkan saat itu. Tapi itulah, di saat saya sudah menemukan kebenarannya, saya langsung merubah jalur proses pemikiran hidup saya. Siapa yang menemukan? Ya, ada yang teman yang misalnya mendampingi ya untuk perubahan itu. Pada masa itu, pada masa itu belum. Saya ceritanya ya, kalau orang proses belajar itu otodidak, belajar dengan sendirinya. Nah, setelah saya mulai memikirkan itu, baru saya mulai mencari pendapat dari teman-teman, keluarga dan saudara-saudara sekitar lah. Mulai mereka juga mendukung dengan pemikiran saya ini. Mungkin dulu ya mereka membiarkan itu karena fase saya tuh masih ya dikatakan remaja. Biarlah itu masa-masa mudanya. Nanti pasti dia memikirkan yang namanya hidup ini seperti apa. The punks travel to local beaches where they busk or just enjoy each other's company. Punk rock means everything to this community, far from where the movement was born. They struggle to keep their identity under the pressure to conform. The desire for freedom from judgment, the desire to live life on their own terms. One of the youngest of the group is Popon. He was one of the punks accused of ganging up and hitting a man in the head. He was imprisoned. The case was never brought to trial. Gimana rasanya ditahan? Tahan sakit kali lah bang, 1 hari kayak ada setahun bang. Oh gitu. Apalagi dalam tuh tempatnya kecil, kami di situ-situ, mutar-mutar di situ. Tahu syariah apa nggak? Tahu syariah atau apa? Syariah tuh. Saya nggak sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Hukum syariah itu apa? Nggak tahu. Artinya yang dilarang nggak tahu apa? Yang kenapa dia disebut seperti ini, maksudnya tindakan kriminal itu nggak ngerti ya? Nggak tahu. Apa yang dilarang? Yang dilarang katanya ini kan Aceh, ya. Daerah Islamik. Ya. Jadi kalau perempuan nggak boleh berjilbab. Nggak boleh buka jilbab, nggak boleh ini, harus inilah, harus rapi, sopan, bersih gitu lah, nggak boleh nampak aurat. Oke. Harus ditutup auratnya. Oke. Lagi ya, yang larang apa lagi? Sekarang saya katanya syariat Islamnya ya. Enggak, maksudnya ya, apa yang dilarang, tahu nggak yang dilarang apa aja? Banyak yang dilarang di sini bang. Di sini nggak boleh terlalu bebas kali. Bebasnya maksudnya jam malam biasanya kalau udah jam 11 tuh kok ada nggak boleh lagi berkeliaran cewek-cewek. Cewek sama cowok? Iya. Cewek-cewek boleh? Cewek nggak bisa juga. Karena ini daerah Islamik katanya. After being released, Popon didn't return home. His mom set up a food stand at Taman Sari Park, near the Tsunami Museum. It was once a popular hangout for the punks before they were forced out by local authorities. She knows if Popon is in town, he can find her here and get a hot meal. Maksud Bapak kemarin kan Ibu diam sini biar Popon dekat kalau mau minta makan. Oh iya, rencana gitu memang. Rencana kami gitu, rencana dia lainnya daerah ini kan, Taman Sari, sini Taman Sari.
pikir dia lah dekat belum. Kami sama dia tuh, saya bilang lagi sayangnya, anak paling kecil, dia suka ya gitu, ikut apa, suka kali anak pang, jorok. Abangnya kan, yang 3 ini yang nggak gitu, nggak ada lagi situ pikirannya. Abangnya sayang sama dia ya. Dia suka aja lah. Menurut ibu anak pang tuh seperti apa? Hah? Anak pang tuh gimana menurut ibu? Menurut ibu dia ini liar. Ibu nggak suka tuh. Sebab lain kali penampilannya nggak cocok sama orang Acehnya. Ibu pakai tato-tato, rambut panjang-panjang kayak gitu. Pernah ibu jumpa dia, nggak pulang dia, belum masuk perjalanan, nggak pulang dia. Ibu cari dia nggak pulang kemana? Ada 2 minggu dia nggak pulang. Ibu pikir kemana dia? Jumpa ibu di Taman Sari. Itu lihat ibu lari dia. Kenapa tuh Pak? Kenapa depannya dia nggak pulang? Rambutnya itu warnanya dari cat. Jadi cat semerah-merahnya. Sekuning abis. Astagfirullahaladzim. Berteriak ibu soal ibu. Ampun, apa kau bikin nih? Oh, bilang mama ini. Aduh, menjeri-jeri ibu nggak sanggup lihat. Yang kau lihat lagi, dia lari kan? Dia bilang kan, enggak mak. Besoknya dia botak langsung. Botak. Nah, kau boleh kan? Ikutlah. Jadi, jangan kau ikut baju-bajunya pakai itu jangan. Kau pulang ke rumah. Kau bisa pulang lagi. Kalau Popon nggak salah, kenapa dia dihukum? Karena itulah saya heran hukum di Indonesia. Nah, yang uang lapor. Hah? Yang uang lapor kan? Yang uang lapor nih yang apa? Yang uang lapor dia yang mana, Mas? Hukum di Indonesia ini apa heran? Kita nggak punya duit. Habis itu statusnya anak pang. Karena statusnya anak pang tuh mana bar itu? Besok. Makanya dia salah. Dia salah karena anak pang. Ya. Anak pang, orang nggak suka sama anak pang betul. Ya, ini saya lihat kalau udah dia bilang anak pang. Ada perbicaraan wali kota. Kejar-kejar. Mayor Eliza Sadudin says Sharia is a necessary part of rebuilding Aceh after the tsunami. She says she is on a personal crusade against the punk community. Kalau dapat habis nih, patah-patah kakinya, dipukulin. Mau dipukulin aja lumayan, dipukul, dikurung, dimandiin, taruh di. Sayang kita lihat. Makanya saya bilang ngapain kau ke situ nak? Tapi suka juga dia, itu yang heran saya. Heran, padahal di situ cukup menderita dia di situ. Dapat masuk ke PP. Tahu malam tuh di Kali Aceh itu dikejar-kejar masuk ke PP. Dapat dibuang ke kali itu, anak cewek digundolin, yang laki. Habislah pokok dipukul masa. Yang mukul masa apa takut? Itulah anggota taklim itu kok dapat. Terus bertahan dan selalu ada hingga mentari menyentuh bumi ini. Bertahan terus, bergundal terus, robohkan aturan yang ada. Authorities have even tried to recruit college students to help rid the city of punks.
Punks are targeted by patrolling Sharia police, responding to complaints from locals. Banda Aceh's punks are stigmatized by the wrongdoings of a few. We speak with one of the off-duty officers. Ya, kami sebenarnya tidak ada persoalan dengan Apang yang harus dijelaskan. Jadi harus dijelaskan bahwa polis syariah ini tidak ada persoalan dengan anak Apang ini. Jangan nanti salah persepsi ya, kita harus samakan persepsi itu. Tidak ada persoalan. Tapi persoalan kemudian adalah ketika mereka tampil dengan acak-acakan, kita sebutkan tadi mengganggu tertib umum, masyarakat melapor. Di sana ada anak pang cukup merisaukan, mengganggu. Takut yang pertama, mereka mungkin mencuri makanan mereka, dagangan mereka. Karena mereka nggak ada kerjaan, tidur begitu saja, makan apa adanya. Kadang nggak makan pun tidur, kotor-kotor itu jorok. Nah, jadi ketika laporan seperti itu terus tiap hari bertambah. Yang kedua, laporan dari orang tuanya yang bersangkutan anak pang itu, anaknya nggak pulang-pulang ke rumah. Mamanya pun dimaki dan ditendang. Laporan-laporan seperti itu, yang laporan buruk ini, citra buruk ini yang bagi kami harus kami tangani. Awalnya tidak ada persoalan yang kami. Tapi laporan masyarakat, ibunya atau orang tuanya sendiri anak pang itu datang melapor, saya nggak dikoi lagi orang tuanya. Saya suruh pulang, nggak pernah dia dengar. Malah dia minta dimaki saya. Nah, seperti itu kejadiannya. Maka ketika kami kedapatan, kami usir, jangan lagi di kota-kota. Kalau perlu di luar kota, jangan di kota Banda Aceh. Merusak pandangan. Boy also went to prison the same time as Popon, accused of attacking a man while the punks were busking. The prosecutor was unable to prove the act of violence. Even though Boy was acquitted, the prosecutor appealed the case. Boy doesn't know if his freedom will last. Ya, keluarga ikut merasakan susahnya, agak kan susah ya Pak. Foto mama kayak mana di rumah, kerjaannya pun nggak ada usaha. Gara-gara masuk itu gede-gede itu bisa kosong semua barang-barang itu, karena pergi untuk jenguk ada jagain, jadi dicuri kan itu. Siap gara-gara saya tahu makan nggak ada kan kosong rumah, nggak ada yang siapa jaga. Wah, itu satu lagi kawan-kawan yang nggak tahu apa kejadian masalah macam Omet yang kemarin datang sini, dia hanya dengar kabar berita itu dari koran dan dia langsung sebarkan pada kawan-kawan pang di luar. Ibu ada bilang kami ini buat masalah todong anak orang karena mabuk, todong anak orang dan itu. Sedangkan itu kan berita yang di koran yang disebarin sama dia sana. Kan itu pun udah salah satu yang untuk gimana lah anggapan orang pada kawan-kawan yang di Aceh ini terutama. Cuman kami nggak pernah peduli apa atau orang yang nggak tahu, bodoh semua. Karena hanya orang bodoh yang bisa dengar dari sekedar dari sebelah pihak, nggak mendengarkan dari sama-sama itu. Apa salah kalau sana dijumpain itu ngomong semua kita sama-sama itu. Boy plans to be a barber and use the earnings to help support himself and his family. Azriana Manalu is a human rights lawyer with LBH Apik Aceh. She has taken on Boy's case. Ibu mau baca? Enggak, saya enggak apa. Ada tadi Bobo bilang bahwa kita tuh buktinya sangat sedikit, ada tidak menunjukkan bahwa arah jaksa itu profesional untuk mengambil satu kasus. Apakah benar seperti itu? Yang paling fatal dia nggak bisa menghadirkan saksi korbannya ke pengadilan. Jadi
kan dia menyusun dakwaan itu kan berdasarkan pengaduan dari, ada laporan dari korban yang mengatakan dia dipukul oleh Napun dan juga Bowo. Nah, jadi orang itu harusnya kalau di persidangan, orang itu yang pertama sekali diperiksa oleh hakim karena dia saksi korban. Nah, tapi dia nggak bisa menghadirkan jaksa, bahkan 2 kali sudah diberikan kesempatan, dia nggak bisa membawa saksi korban untuk didengarkan keterangannya di pengadilan. Nah, itu kelemahan dia. Ditambah dan yang makin membuat dia lemah lagi, keterangan saksi korban di penyidikan itu tidak diberikan di bawah sumpah. Jadi artinya dia kan kemudian membacakan keterangan itu di pengadilan karena saksi korbannya tidak datang. Jelas kita kan minta itu tidak dikesampingkan saja karena tidak punya kekuatan hukum sebagai alat bukti. Jadi itu kelemahan dia. Bilang bahwa itu banyak kasus kena kasus politik, Mbak. Kenapa? Bisa kena kasus politik karena dia pang gitu. Menurut saya iya, kalau dilihat dari cara jaksa bertanya di Banda Aceh ini kan memang stigma untuk anak pang kan buruk sekali ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu masalah ikut-ikutan membenci seperti itu. Dan media juga memberitakan sangat tidak berimbang. Mereka selalu memberitakan tentang anak pang yang negatif tapi tidak pernah mengkonfirmasi ke anak pang. Tapi saya pikir itu cerita panjang lah. Kalau mereka nanti itu rencana jangka panjang. Kalau mereka sudah mulai mengenal bagaimana harus mengadvokasi dirinya, mungkin mereka juga harus belajar membuat hak jawab untuk dikasih ke media kan. Karena itu kan pelanggaran kode etik jurnalistik. Mereka diberitakan negatif, tapi kemudian tidak dikonfirmasi. Itu 3X. Sini tangan. Despite misconceptions, the punks have varied views on religion. Yudi uses the prayer room at the museum. As well as busking, the punks make small amounts of money from their patches, t-shirts, and artwork. The punks set up their DIY workshop wherever they can, but have to move on frequently when the spaces are rented. Jadwal tertentu kayaknya ada cuman nggak terlalu kita apain kali. Kalau misalnya kita besok nggak ada planning kemana-mana, nyablon yuk, ayo baru nyablon. Kalau misalnya ada kegiatan lain ya udah kita nggak apa, karena tempatnya ini juga nggak bisa rame-rame kali ya gitu. Karena juga kita tempat yang kita numpang juga sama orang, belum tempat sendiri. Jadi ya nanti giliran kita mau nyablon, giliran lihat tempatnya belum bisa digunakan, ya udah kita undur aja lagi waktu nyablonnya. Kalau nggak kita bawa nanti ke Penayung, baru kita nyablon di Penayung. Pokoknya di mana aja lah gitu. Tempat ini artinya masih pinjam sama temen ya? Iya, masih pinjam sama Made juga sebenarnya dia ngasih aja, cuma nanti kalau kakeknya lagi mau kemari ya udah. Makanya tempatnya ini kayak gini aja, tempatnya nggak terlalu banyak alat-alat sablonnya ini. Nah, kalau misalnya tempatnya udah ada tempatnya ya udah banyak tempelan gambar-gambar kita. Ini mau nempel juga kita segan, takut. Ini mereka tuh anggaplah si kakeknya tuh nggak mau kamu di sini lagi. Terus gimana? Ya udah, pergi. Ya kan gampang. Ngapain lagi juga kita ributi kita? Tapi sementara ini kalian kan nggak pernah bikin masalah di sini? Nggak pernah. Orang kalau biasa juga kami kerja pintu kami tutup, jadi nggak terlalu nampak rame. Gitu. Ya baru ini aja pintu dibuka. Ini dia Bang.
Hah? Apa di apa tikus apa ya? Ini belum. Belum aja. Mas Beto ya, kamu tahu aja. Oh ya, rumah itu. Satu lagi itu lebih bagus aku lihat di Siapa? Ruby. Gimana lo tahu Ruby? Ya, itu udah pilihan hidup dia. Ya udah, kita lihat aja nanti kan gitu. Apakah dia masih bertahan dengan pada komitmen dia atau dia melenceng juga lagi, kan kita nggak tahu juga. Namanya juga kehidupan. Ya mungkin mencoba suasana yang baru. Ya udah kita biarkan aja. Bahwa kita di sini nggak ada pengekangan hak kok, nggak ada pengekangan dia mau jalur mana. As Indonesia's economy prospers, many are left behind. In the capital, Jakarta, the gap between rich and poor continues to grow more extreme. Luxury malls and condominiums serve the wealthy, while the majority suffer pollution, poverty, and the barriers of corruption. Aceh too is changing rapidly. With accusations of human rights abuses and the enforcement of Sharia law, foreign investment in the province has lagged behind the rest of the country, holding Aceh back from healthy economic growth and throwing it deeper into poverty and despair. In Banda Aceh, punk rock unites and empowers the marginalized youth. Even under threat, this community continues to adapt, exist, and find their identity in one of the most restrictive regions of the country.